warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fiani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini, saya akan membahas sedikit tentang kekuatan akidah dan pelaksanaan ibadah. Yang pertama yaitu ada hakikat akidah Islamiyah. Hakikat akidah Islamiyah yaitu keimanan yang teguh, bersifat pasti kepada Allah SWT. Akidah adalah ajaran agama yang mengajarkan kita tentang keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama itu mengajarkan kita tentang akidah sebagai dasar dan prinsip ketauhidan. Hakikat akidah Islamiyah sesungguhnya sudah melekat pada kita sejak kita lahir ke dunia ini. Banyak keadaan dan kondisi yang menyebabkan akidah Islamiyah itu menjadi berkurang. Lalu saya akan memberikan contoh beberapa penyelewengan akidah di lingkungan. Saya akan memberikan contohnya di dalam lingkungan saya. Yang pertama itu fasik. Fasik yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran atau kewajiban tetapi tidak dilakukan gitu, tapi tidak dilaksanakan. Contohnya orang-orang yang masih berzina gitu ya, orang-orang yang minum khamar gitu dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, saya akan memberikan contoh orang yang munafik. Orang yang munafik ini orang yang beriman tetapi masih mengingkari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Contoh tanda-tanda orang munafik yaitu ada 3. Dia berbicara tetapi berdusta, berjanji tetapi mengingkari. Yang ketiga itu amanah tetapi mengkhianati tapi tidak disampaikan. Lalu kondisi tersebut bisa terjadi mungkin karena kurangnya pendidikan atau kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri juga, atau kurangnya ibadah kepada Allah, atau juga bisa pengaruh dari lingkungan atau lingkaran pertemanan mereka yang kurang baik gitu ya. Lalu solusinya apa sih? Ya solusinya kita bisa menasehati orang tersebut gitu ya. Terus perbanyak istighfar, lalu dan bertaubat juga kepada Allah SWT, menjauhi lingkungan-lingkungan yang tidak baik, jauhi teman-teman yang tidak baik, lalu carilah teman atau guru yang setidaknya bisa mengajak kita atau mengajarkan kita dalam kebaikan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang nilai dasar keislaman. Nilai-nilai Islami merupakan suatu nilai yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam yang melahirkan nilai-nilai syariah. Aspek-aspek Islam ada 3, yaitu nilai akidah, nilai ibadah, nilai akhlak. Nilai dasar seorang muslim selama ini diukur dari rukun iman dan rukun Islam seseorang gitu ya, berdasarkan implementasinya. Lalu rukun itu menggambarkan kesempurnaan proses dalam menggapai tujuan, yang berarti jika tidak terlaksana salah satu rukunnya maka akan rusak atau gagal kualitas Islam atau iman seorang muslim tersebut. Lalu rukun iman dan rukun Islam ini sudah pasti diajarkan dari sekolah dasar ya, dari sekolah dasar atau sejak dini. Dan saya sendiri diajarkan rukun iman dan rukun Islam itu sejak TK, sejak saya TK gitu ya. Saya sudah diajarkan rukun iman dan rukun Islam. Lalu ada juga namanya penerapan-penerapan yang harus diterapkan berdasarkan rukun-rukun di atas gitu ya. Yang pertama yaitu taat beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti pada kedua orang tua, yang ketiga taat akan perintah Allah lalu menjauhi larangan-larangannya. Nah, yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan, yang ketiga bayar zakat, yang keenam pergi haji jika mampu. Itu bagi yang mampu aja ya. Lalu ada beberapa juga faktor pendukung dan faktor penghambat dari hal-hal tersebut. Faktor pendukungnya yaitu dari keluarga, dari orang tua yang mendidik kita, yang mengingatkan kita ya gitu ya. Peran orang tua tuh sangat penting gitu dalam kehidupan anak. Lalu lingkungan teman kita, lingkungan sekitar kita gitu ya. Lalu faktor penghambatnya itu bisa jadi orang tua kita. Orang tua kita juga yang kurang mendidik kita itu bisa jadi faktor penghambatnya juga ya, karena kita kurangnya dikasih tahu juga, lalu atau dari teman juga atau dari lingkungan sekitar juga bisa jadi. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu tentang sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat muslim. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Nisa ayat 103, yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring,
Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Karena sholat sebagai tiang agama dalam Islam, jadi rusaknya sholat itu mencerminkan kurangnya kafahnya Islam seseorang. Dengan kita sholat, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kenapa sih masih ada orang yang belum sholat? Penyebab utamanya mungkin karena dia terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat, apalagi dosa-dosa kecil yang selalu diremehkan dan dilupakan itu ya akan menjadi menumpuk. Dan kalau misalnya menumpuk itu akan membuat kita menjadi lesu, malas, dan kurangnya iman. Lalu jadi pokoknya kita jadi malas untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Lalu juga ada sebaliknya gitu, ada orang yang rajin beribadah, tetapi dia masih berbuat kemungkaran. Itu kenapa ya? Bisa jadi karena orang itu melaksanakan sholatnya tanpa ada niat untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Lalu bisa juga karena mungkin sholatnya terburu-buru, jadi bacaannya salah gitu ya. Kalau udah bacaannya salah, otomatis sholatnya juga menjadi tidak sah gitu. Ada juga yang bisa juga karena wudunya ada salah satu bagian yang tidak terbasuh sehingga menjadi tidak sah. Lalu ada juga yang mungkin imannya sedang melemah gitu ya. Lalu apa aja sih hikmah yang bisa didapat dari kita sholat gitu ya? Hikmah yang saya dapatkan yaitu saya menjadi terjaga saat ingin melakukan perbuatan mungkar. Jadi saya mikir-mikir lagi nih, wah ini salah, jadi ini nggak boleh dilakukan. Jadi saya tetap mikir-mikir gitu ya. Lalu saya lebih menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi yang bukan mahram. Sebaiknya jangan terlalu dekat gitu ya, nggak apa-apa bergaul tapi jangan terlalu dekat gitu. Lalu ada juga yang saya juga menjadi lebih menutup aurat dengan pakaian yang seharusnya dipakai oleh seorang muslimah. Oke, pembahasan kali ini ya itu saja, cukup sekian. Kalau misalnya ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf dan mohon dikoreksi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.